Hai Swipers, pada 9 September diperingati sebagai HORNAS atau Hari Olahraga Nasional. Oleh karena itu, di episode ini kita akan bahas nih seputar doping yang terkadang masih disalahgunakan oleh beberapa oknum atlet. Sebenarnya zat yang disalahgunakan menjadi doping ini adalah obat-obatan yang digunakan untuk penyakit tertentu loh Swipers. Jadi kenapa sih penting nih buat Swipers paham tentang doping? Nah, langsung aja kita bahas yuk bersama saya Apoteker Yulia hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Nah, Swipers, usaha memerangi doping ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama ya pada aktivitas olahraga. Jadi dimulai pada tahun 1960 di mana waktu itu ada Rome Olympic Games yang saat itu ditemukan ada zat pada kematian salah satu atlet pesepeda namanya Dennis. Nah, di tahun 1967 makanya saat itu internasional dari Komite Olimpik Komite itu atau IOC itu membentuk satu komisi medis yang tugasnya untuk menyusun strategi melawan penyalahgunaan obat-obatan yang digunakan menjadi doping di Olimpiade. Nah, di kasus selanjutnya ada di tahun 1988 waktu itu di Olympic Games in Seoul atau Korea Selatan. Nah, di saat itu pelari cepat dunia ini diketahui mengkonsumsi anabolik steroid sehingga menjadi salah satu temuan terjadinya doping tadi. Lalu makanya dibentuklah di tahun 1999 suatu wadah organisasi yang disebut sebagai World Anti-Doping Agency, yaitu perwakilan dari seluruh negara untuk menjadi organisasi yang mengawasi penggunaan doping ini. Nah, apa itu doping? Jadi WADA selaku organisasi yang berwenang itu telah merilis daftar dan selalu rutin memperbaharui daftar terlarang dalam World Anti-Doping Code yang terbaru ini berlaku mulai 1 Januari 2022. Nah, suatu zat atau metode akan masuk ke dalam daftar ini jika memenuhi 2 dari 3 kriteria, yaitu yang pertama, terbukti secara medis atau sains, berefek farmakologis atau berdasarkan pengalaman bahwa zat atau metode tersebut berpotensi meningkatkan kinerja olahraga. Atau yang kedua, terbukti secara medis atau sains, berefek farmakologis atau berdasarkan pengalaman bahwa penggunaan zat atau metode tersebut secara nyata maupun berpotensi pada resiko kesehatan. Dan yang terakhir, keputusan dari WADA itu sendiri bahwa penggunaan zat ataupun metode tersebut akan melanggar spirit of sport. Nah, apa saja sih spirit of sportnya itu? Yang pertama, ada etika, kejujuran, dan tidak curang. Yang kedua, ada kesehatan, terus penampilan, karakter dan edukasi, senang dan menggembirakan, dan masih banyak lainnya. Nah, faktor yang mempengaruhi daftar terlarang, jadi itu bisa kita kategorikan menjadi 4 ya. Yang pertama adalah substansi atau zat di dalam tubuh atlet itu sendiri, dan yang kedua metode yang meningkatkan transfer oksigen melalui doping darah ataupun artifisial atau buatan, dan yang ketiga mempengaruhi sampel cairan tubuh, dan yang keempat faktor manipulasi genetik. Nah, aku akan menjelaskan tentang sejarah dari Actovegin. Actovegin ini adalah hemodialisat deproteinisasi dari anak sapi. Ada yang menyebutkannya dari tulang betis sapi. Jadi pertama kali ini dilaporkan penggunaannya sebagai doping pada tim rugbinya Australia untuk meningkatkan ketahanan tubuh dan kesembuhan cedera. Nah, riset medis ini menunjukkan sebenarnya ada potensi efikasi dari Actovegin ini pada terapi cedera jaringan ikat. Namun, Australian Sport Anti-Doping Authorities atau perwakilan dari WADA itu mengatakan bahwa Actovegin ini nggak masuk ke dalam daftar terlarang dan pemberiannya secara intramuskuler itu juga tidak dilarang, sehingga baru dikatakan ilegal jika pemberian itu secara intravena melalui suntikan pembuluh darah. Obat ini digunakan sebagai doping karena dia akan meningkatkan pengangkutan oksigen dalam darah. Dan indikasinya sebenarnya obat ini adalah digunakan untuk gangguan saraf, kerusakan metabolisme, diabetes, dan penyembuhan luka dan luka bakar. Obat ini sebenarnya diproduksi oleh salah satu produsen farmasi Nicomed yang ada di Austria. Nah, kita akan bahas tentang daftar World Anti-Doping Agency-nya ya. Jadi ini ada beberapa nih Swipers, terbagi ke dalam 14 golongan dari glukokortikoid, cannabinoids, narkotik, stimulans, gen, and cell doping, dan masih banyak lainnya.
Dan ini diklasifikasikan itu berdasarkan waktunya. Ada yang tidak boleh digunakan hanya pada saat kompetisi saja. Jadi dari tengah malam sebelum hari kompetisi sampai setelah kompetisinya, atau dari sepanjang waktu itu tidak boleh digunakan. Nah, untuk selengkapnya swiper bisa lihat tabel berikut ini ya. Kesimpulannya, usaha melawan penyalahgunaan obat sebagai doping atlet itu sudah dimulai sejak tahun 1960 loh swipers hingga sekarang. World Anti-Doping Agency yang dibentuk pada tahun 1999 itu terus merilis dan memperbaharui daftar terlarang dengan versi terbaru WADA Code Prohibited List yang efektif berlaku per tanggal 1 Januari 2022. Nah, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus mengetahui obat-obatan yang berpotensi digunakan sebagai doping untuk mencegah penyalahgunaan obat. Kira-kira kalau swipers pernah tahu obat yang disalahgunakan sebagai doping apa aja nih? Sharing di kolom komentar ya swipers. Aku mau infoin kalau di SwiperX Belanja lagi ada promo SOS September on sale untuk subkategori vitamin dan suplemen, kardiovaskular system, dan masih banyak lagi. Promo ini berlaku cuma sampai 30 September 2022 loh. Langsung aja cek promonya di aplikasi SwiperX melalui link yang tertera di kolom deskripsi di bawah ini ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, sampai di sini dulu ya swipers episode Pharmakepo kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta jangan lupa aktifkan fitur lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten kami selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya swipers. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pharmakepo, kepoin habis farmasi. Swipe RX.